Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Landi, Prodi Sistem Informasi kelas 601. Untuk mata kuliahnya metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Di sini ditugaskan untuk memilih topik eh, untuk tugas akhir. Nah, dan di sini saya memilih topik terkait peningkatan keamanan firewall melalui identity awareness menggunakan metode machine learning di firewall. Selanjutnya, rumusan permasalahan eh, pada topik yang saya ambil yaitu eh, peningkatan keamanan firewall melalui identity awareness menggunakan metode machine learning. Nah, rumusan permasalahannya di dalam dunia cyber, identifikasi pengguna dan entitas yang sah adalah tantangan utama dalam sistem firewall. Masalah ini terperparah dengan adanya serangan yang semakin canggih dan beragam. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam sistem identifikasi atau identity awareness pada firewall. Nah, jadi permasalahannya ketika kita ada di sebuah lingkup di jaringan atau di kantor atau di company itu sendiri, eh, akan adanya potensial attacker di mana non pekerja bisa juga connect ke jaringan yang di mana isinya data-data penting. Nah, dengan topik yang tadi, saya cari metode-metode paper yang sudah ada eh, yang terkait judul topik saya. Yang paper yang pertama, Identity Based Security for Cloud-Based Application. Yang di sini menggunakan teknik autentikasi berbasis identitas untuk meningkatkan keamanan aplikasi berbasis cloud. Paper yang kedua, Enhance Firewall Performance Through Traffic Classification. Nah, menggunakan klasifikasi lalu lintas untuk meningkatkan performa firewall. Nah, lalu paper ketiga, a novel approach to detecting DDoS attack at an early stage. Nah, di sini menggunakan teknik ini untuk mengidentifikasi serangan DDoS. Lalu setelah saya baca metode penyelesaian masalah pada tiga paper yang dipilih tadi, yang pertama identity based security for cloud based application. Nah, di sini metodenya ini menggunakan teknik autentikasi berbasis identitas. Nah, untuk meningkatkan keamanan aplikasi berbasis cloud. Dengan metode ini, setiap pengguna atau entitas diberikan identitas unik digunakan untuk mengautentikasi mereka sebelum mereka mengakses aplikasi. Keunggulan dari metode ini adalah dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode autentikasi tradisional. Namun metode ini mungkin tidak efektif dalam mendeteksi serangan yang menggunakan identitas palsu. Nah, yang kedua, eh, enhance firewall performance through therapy klasifikasi. Pada paper ini, dia menggunakan metode menggunakan klasifikasi lalu lintas untuk meningkatkan performa firewall. Dengan metode ini, traffic lalu lintas di jaringan diklasifikasikan berdasarkan atribut eh, protokol, port, atau dan alamat IP. Dan kemudian diteruskan dan atau diblokir berdasarkan klasifikasi tersebut. Keunggulan di metode ini dapat meningkatkan efisiensi firewall dengan memprioritaskan traffic yang penting.
Namun metode ini mungkin tidak efektif dalam mendeteksi serangan yang menggunakan teknik penyamaran. Lalu paper ketiga yaitu novel approach to detecting DDoS attack at an early stage. Ini dia menerapkan teknik deteksi dini untuk mengidentifikasi serangan DDoS. Nah, di metode ini dia sistem keamanan terus memantau traffic jaringan dan menggunakan algoritma khusus untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Nah, lalu yang mungkin menunjukkan serangan DDoS. Jadi keunggulan dari metode ini ialah dapat mendeteksi serangan DDoS pada tahap awal. Jadi ketika ada serangan, dia bisa mengetahui di tahap awal itu. Nah, sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, namun metode ini mungkin masih banyak false positif, terutama dalam jaringan dengan traffic yang tinggi. Selanjutnya usulan metode pada topik saya, metode yang diusulkan ialah penggunaan algoritma machine learning untuk meningkatkan identity awareness pada firewall. Algoritma ini akan dilatih dengan data historis untuk mempelajari pola dan perilaku normal dari pengguna atau entitas. Nah, kemudian algoritma ini akan digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin menunjukkan upaya penyerangan. Nah, pencapaian yang diharapkan dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam identifikasi pengguna atau entitas yang sah. Jadi, dengan parameter-parameter yang ada, dia diperbolehkan masuk ke jaringan itu atau mengakses. Jadi sehingga dapat mencegah serangan yang tidak sah. Nah, jadi kalau tidak di dalam parameter itu dia akan di drop harapannya. Nah, selain itu metode ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem firewall karena dapat mengurangi jumlah false positif dan false negatif. Dengan demikian, performa sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Jadi, eh, fungsi firewall itu sendiri dapat ditingkatkan lebih secure. Nah, pencapaian yang diharapkan pada performa sistemnya, jadi yang pertama peningkatan akurasi identifikasi. Dengan menggunakan machine learning, diharapkan sistem firewall dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi pengguna atau entitas sah dan membedakan dari aktivitas mencurigakan atau berbahaya. Hal ini membantu mencegah serangan cyber dan peningkatan keamanan sistem secara keseluruhan. Nah, yang kedua, pengurangan false positif dan false negatif. Salah satu tantangan utama dalam sistem keamanan adalah mengurangi jumlah false positif aktivitas sah yang salah diidentifikasi sebagai mencurigakan. Lalu false negatif itu aktivitas mencurigakan yang salah diidentifikasi sebagai yang sah. Nah, dengan menggunakan algoritma machine learning diharapkan sistem dapat belajar dari stories dan menjadi lebih baik membedakan antara aktivitas sah dan mencurigakan sehingga mengurangi jumlah false positif dan false negatif. Nah, yang ketiga peningkatan efisiensi sistem dengan mengurangi jumlah false positif dan false negatif diharapkan sistem firewall dapat menjadi lebih efisien. Hal ini karena sistem tidak perlu membuang waktu dan sumber daya untuk menangani aktivitas yang sebenarnya sah ya dan mengabaikan aktivitas yang sebenarnya mencurigakan. Jadi eh, lebih akurat gitu. Lalu yang keempat adaptabilitas terhadap serangan baru. Algoritma machine learning memiliki kemampuan untuk belajar dari data baru dan menyesuaikan diri dengan pola baru. Oleh karena itu, diharapkan sistem firewall dapat tepat
tetap efektif dalam menghadapi serangan cyber yang semakin canggih dan beragam. Nah, sekian dari saya, Aditya Ladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.